Selama musim panas tahun 1994, Crystal Perry tinggal di Maine bersama putrinya yang berusia 12 tahun, Sarah. Dia seorang ibu tunggal yang bekerja di pabrik sepatu. Walaupun telah berpisah dengan suaminya, ia tetap memberikan kehidupan yang layak untuk putrinya. Suatu malam, setelah Sarah pergi tidur, dia terbangun karena mendengar suara teriakan ibunya. Sarah juga mendengar suara seorang pria dan dia mendengar suara dentuman keras. Ia ketakutan dan bingung harus melakukan apa. Sarah akhirnya memutuskan untuk tetap di kamarnya. Tak lama, dia mendengar ibunya berteriak, "Pembunuhan!" Tiba-tiba, teriakan Perry berhenti. Akhirnya Sarah dengan berani meninggalkan kamar untuk mencari ibunya dan dia menemukannya di lantai dengan kondisi berlumuran darah. Tidak menunggu lama, ia bergegas menghubungi 911, tetapi dia tidak mendengar nada sambung. Sarah kemudian berlari setengah mil ke rumah tetangganya, tetapi sayangnya mereka tidak ada yang merespon. Sarah berlari ke restoran terdekat dan di sanalah dia menelpon 911. Ketika polisi tiba, mereka menyatakan Perry telah meninggal di tempat kejadian. Perry ditikam lebih dari 50 kali. Polisi menganggap ini sebagai pembunuhan berlebihan. Kejahatan ini sering kali terjadi karena nafsu. Mereka juga berkesimpulan jika korban biasanya mengenal si pembunuh meskipun hanya sebagai kenalan. Sekilas, kejahatan ini tidak tampak seperti perampokan. Tidak ada barang yang hilang, dan juga tidak ada tanda-tanda masuk secara paksa. Perry ditemukan mengenakan jubah mandinya yang mengindikasikan jika dia membiarkan pembunuhnya masuk. Penyelidikan di tempat kejadian menunjukkan si pembunuh mencoba untuk membersihkan sebagian darah. Mereka melacak bekas sepatu yang tercetak di genangan darah yang ada di lantai. Ada banyak darah di tempat kejadian dan juga banyak pola darah yang dapat digunakan oleh analis pola noda darah untuk penyelidikan. Salah satu pola mencurigakan yang dianalisis adalah tetesan melingkar pada kaki Perry. Tetesan ini sering disebut sebagai tetesan darah pasif karena terjadi ketika sumbernya tidak bergerak. Karena tetesan yang melingkar sempurna ada di kaki Perry, maka tetesan itu tidak mungkin berasal darinya. Tetesan darah itu jatuh ke kakinya setelah dia tidak bisa lagi bergerak, yang berarti pembunuhnya pasti melukai dirinya sendiri ketika menikam Crystal. Hal ini biasanya terjadi pada kasus penusukan karena darah membuat pisau tergelincir, sehingga memudahkan pembunuh untuk melukai diri mereka sendiri. Pada saat otopsi, pemeriksa medis menemukan bukti kekerasan seksual dan mereka mengumpulkan sampel biologis untuk perbandingan di masa depan. Sementara bukti-bukti sedang diproses di laboratorium, polisi mencari tersangka potensial dan orang pertama yang menarik perhatian adalah mantan suaminya yang bernama Thomas. Ia diketahui tinggal berjarak 6 mil jauhnya. Hubungan Perry dan Thomas tidak baik, dan meskipun mereka tinggal berdekatan, Sarah hampir tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Thomas memiliki alibi di malam pembunuhan itu. Dia mengatakan bahwa dia sedang berada di rumah bersama pacarnya, Joanne. Alibi ini menjadi masalah bagi polisi karena sesaat sebelum pembunuhan, Perry dan Joanne bertengkar di sebuah bar lokal yang mengakibatkan Joanne meninju Perry dan didakwa melakukan penyerangan. Terlepas dari alibi mereka berdua tetap dianggap sebagai tersangka. Ketika Sarah ditanya, dia mengatakan bahwa dia memang mengenali suara pembunuh malam itu dan itu terdengar seperti suara pacar ibunya yang berusia 19 tahun, Dennis Butler. Sarah mengatakan dia pernah melihat Dennis menjadi sangat marah di masa lalu. Perry berusia 30 tahun
sementara Dennis baru berusia 19 tahun. Pada suatu kesempatan, Perry pernah bercerita kepada seorang rekan kerjanya bahwa dia dan Dennis pernah bertengkar dan Dennis menodongkan pisau kepadanya dan mengancam akan membunuhnya. Dennis menyangkal keterlibatannya dan mengatakan pada polisi jika dia berada di rumah orang tuanya pada malam itu. Saat diminta konfirmasi, orang tuanya tidak dapat menguatkan cerita tersebut, sehingga Dennis mengambil tes poligraf untuk membersihkan namanya. Dennis mengikuti tes tersebut 2 kali dan gagal 2 kali. Dennis mengenakan sepatu dengan ukuran yang sama dengan jejak kaki yang ditemukan di TKP. Jadi, dia sudah menjadi orang yang mencurigakan. Ketika diminta DNA-nya, dia memberikannya. Tetapi ketika dibandingkan dengan DNA yang ditemukan di TKP, DNA tersebut tidak cocok. Polisi sangat menginginkan Dennis sebagai pelaku, sehingga mereka sengaja mengujinya lagi, tetapi tetap saja tidak cocok. DNA darah di tempat kejadian juga dibandingkan dengan mantan suami Perry, Thomas, dan pacarnya Joanne, dan DNA mereka juga tidak cocok. DNA tersebut kemudian dibandingkan dengan database nasional dan lagi-lagi tidak ada kecocokan. Perlahan-lahan kasus ini menjadi dingin dan selama 12 tahun berikutnya beberapa tersangka baru diinterogasi, tetapi DNA mereka tidak cocok, sehingga kasus ini benar-benar tersimpan di gudang untuk waktu yang lama. Dengan berkembangnya teknologi dan berbagai macam alat yang bisa membantu pihak penyelidik, pihak kepolisian mencoba lagi untuk menjalankan profil DNA pada database. Alhasil, polisi mendapatkan titik terang. Seorang pria bernama Michael Hutchinson baru saja dipenjara selama 6 bulan karena menyimpan senjata ilegal. Michael tinggal sekitar 1 mil jauhnya dari Perry pada saat pembunuhan terjadi dan dia berusia 19 tahun. Ketika Michael diinterogasi, dia mengaku bahwa dia sedang bersama Perry pada malam penyerangan. Dia mengklaim bahwa mereka berselingkuh dan mereka berdua sedang berada di tempat tidur ketika seorang penyusup masuk ke dalam rumah. Michael mengatakan bahwa dia berhadapan dengan pria tersebut di dapur, namun pingsan. Dia kemudian mengatakan saat dia terbangun, ia ketakutan saat melihat kondisi Perry yang penuh tikaman dan dia pun melarikan diri. Polisi menemukan beberapa masalah dengan cerita ini. Pertama, bekas tempat tidur Perry terlihat seperti habis digunakan 1 orang saja. Kedua, Sarah tidak pernah melihatnya meskipun dia mengklaim bahwa mereka berselingkuh. Analis juga membandingkan DNA Michael dengan tetesan bulat sempurna yang ditemukan di kaki Perry dan hasilnya cocok dengan profil DNA-nya, yang berarti dia ada di sana dan terluka bahkan setelah Perry meninggal. Michael ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Jaksa penuntut meyakini bahwa dia mungkin sedang dalam pengaruh obat-obatan dan juga mabuk pada malam pembunuhan. Dia tampaknya telah melihat Perry dan Sarah berjalan-jalan di lingkungan itu, namun mereka tidak pernah berbicara satu sama lain. Bukti terakhir yang dibutuhkan polisi adalah bekas luka di tangan kanan Michael yang sama dengan bekas luka seseorang yang memegang pisau yang tergelincir dan melukainya. Juri tidak mempercayai cerita yang disampaikan Michael saat penyelidikan dan butuh waktu 2 jam untuk memutuskan bahwa dia bersalah. Michael dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Sarah menulis sebuah buku berjudul After the Eclipse sebagai penghargaan untuk ibunya. Dalam buku ini, ia menceritakan bahwa polisi sangat yakin bahwa Dennis adalah pembunuhnya dan mereka menuduhnya berusaha melindunginya. Mereka menyuruhnya melakukan tes pendeteksi kebohongan
menanyai teman-temannya, dan juga mencuri buku hariannya. Itu sesuatu yang Sarah sesalkan. Ada apa dengan kinerja polisi saat itu? Tetapi, meskipun membutuhkan waktu lebih dari 1 dekade, akhirnya polisi mampu melakukan penangkapan yang tepat dan memberikan keadilan bagi mendiang Perry.